Kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Dok, keren tuh ya dok kan. Dokter Tiasuma untuk insya Allah maju kandidasi ya Presiden Republik Indonesia ini. Parah memang Dokter Tifa ini. Lah apakah dia ini nggak sadar diri? Lah dipikir netizen itu semua bodoh apa? Ini pernyataan memang aneh ya, calon presiden. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kalau dia sedang menyerang dirinya sendiri sebenarnya, sedang mempertontonkan ketidakmampuan dia untuk membedakan antara fiksi dan kajian ilmiah. Kan boleh kan dari calon independen seperti itu. Makanya kita juga senang kan kalau ada pemimpin-pemimpin perempuan. Masa iya sih dari 150 berapa berarti? 134 juta wanita tuh nggak ada. Masa nggak ada? Masa nggak ada yang hebat? Ya saya bilang oke, saya akan menginspirasi kalau memang bisa. Kenapa enggak? Karena kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi presiden, kan? Siapapun boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kemudian dia mau bahwa apa yang disampaikan punya bobot, berbasis data, bukan berbasis khayalan seperti novel fiksi. Ketika itu disampaikan, itu mempermalukan dirinya sendiri. Gue sendiri tidak malu, ya saya nggak tahu. Saya memberikan semacam sharing apa yang saya pikirkan, gagasan-gagasan besar saya, ide saya. Saya khawatir para calon-calon presiden yang sedang dielus-elus ini selama 2 tahun ini, yang sedang digadang-gadang ini, saking sibuknya untuk kesana kemari, dia tidak tahu esensi. Siapapun boleh baca siapapun, dan sebenarnya tidak ada masalah itu. Tapi menjadi problem ketika itu dijadikan sebagai dasar referensi dalam saya akan bertanya, loh kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Presiden itu fungsinya itu sesungguhnya adalah manajerial. Dia itu kami, presiden itu. Iya ya. Jadi artinya kepemimpinan itu sesungguhnya kolektif, kan gitu. Jadi artinya ya perempuan boleh-boleh saja. Nah saya itu kompeten saya di dalam konten itu. Bagaimana seorang presiden itu harus tahu tentang syariat yang 4 ini. Dan bagaimana itu dijawantahkan di dalam kebijakan-kebijakan yang nanti diambil dalam bentuk undang-undang. Oke, Dokter Tifa yang cerdas. Dokter Tifa yang sangat gencar sebagai buzzer Anies Baswedan, tapi juga sangat gencar memfitnah Presiden Jokowi. Bisa jadi Tifa dan gerombolannya ini merasa Jokowi tetap menjadi ancaman bagi Anies Baswedan yang mereka gadang-gadang untuk 2024. Karena itu mereka akan terus memfitnah dan menyerang Jokowi. Saudara, seorang epidemiologi yang juga aktif di bidang sosial, Tifauziah Tiasuma, atau biasa dikenal dengan Dokter Tifa, belakangan memang menarik perhatian. Dokter Tifa jadi perbincangan usai turut mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kendati seorang dokter, Tifa memang sering sekali vokal pada berbagai persoalan politik. Membahas soal posisi perempuan di kancah perpolitikan, Dokter Tifa menyebut bahwa dirinya lebih berminat menjadi presiden langsung ketimbang sebagai ibu negara. Pernyataan tersebut dinyatakan Dokter Tifa saat berbincang dengan Neno Warisman yang videonya diunggah di kanal YouTube Refli Harun. Kalau saya daripada jadi ibu negara, ya mending jadi presiden aja. Jelas Dokter Tifa dikutip dari Warta Ekonomi jejaring suara.com. Kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Dok, keren tuh ya dok kan. Dokter Tiasuma untuk insya Allah maju kandidasi ya Presiden Republik Indonesia ini. Dengan komposisi demografis di Indonesia, Dokter Tifa menyebut bahwa keterwakilan perempuan di politik yang menginspirasi memang diperlukan. 50% dari 278 juta rakyat Indonesia itu perempuan. Masa iya sih dari 134 juta wanita masa nggak ada yang hebat? Saya bilang oke, saya akan menginspirasi. Kalau memang bisa mengapa enggak? Karena kita semua punya kesempatan yang sama jadi presiden, imbuhnya. Tifauziah Tiasuma atau lebih dikenal dengan nama Dokter Tifa mengemukakan alasan kenapa dalam media sosial miliknya dikenal lebih banyak membahas masalah politik. Saya ingin memberikan semacam pendidikan kepada kita semua, umat atau rakyat Indonesia, bahwa kita itu zon politikon.
Kita adalah stakeholder paling utama dari sebuah negara, keberlangsungan dari sebuah negara. Kita menjadi negara mau sampai kapan itu sebetulnya terletak dari rakyatnya sebagai rakyat tertinggi, jelas Dr. Tifa. Artinya, kalau kita ingin menjaga kelangsungan negara ini ya, kita harus cerdas politik, tidak hanya sekedar melek politik. Tambahnya, sepintas begitu ideal, begitu manis. Tapi, cerdas politik kok membuktikan keaslian ijazah milik Pak Jokowi saja. Tapi caranya dengan membandingkan bentuk hidungnya dalam foto. Itukah yang disebut cerdas politik? Tapi biar bagaimanapun, dokter yang mengaku sebagai teman kecil calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan ini, perlu untuk dilestarikan, setidaknya sebagai pengganti dari absennya Neno Warisman, Ratna Sarumpait, atau Dinda Hanum Rais. Lantaran dinilai rajin bicara politik dan menyerang kebijakan Presiden Jokowi, Tifauziah Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, ngaku ditawar masuk partai politik. Belakangan Tifauziah Tiasuma jadi perbincangan hangat di jagat maya karena dirinya cukup aktif mengomentari ijazah palsu Presiden Jokowi. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa sendiri dikenal sebagai seorang ahli epidemiologi sekaligus aktivis sosial yang pernah mengenyam pendidikan di beberapa universitas dalam dan luar negeri. Dr. Tifa sendiri juga aktif di beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook, serta kerap membagikan konten tentang kesehatan, sosial, juga politik. Salah satu unggahan Dr. Tifa yang sempat bikin heboh adalah ketika dirinya membahas dugaan kepalsuan Jokowi dengan membandingkan perubahan bentuk hidung Jokowi. Pasca kehebohan tersebut, Dr. Tifa langsung sempat mendapat beragam reaksi termasuk dari kalangan teman seprofesinya. Akun Twitter Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa adalah salah satu yang sangat aktif melempar sederet opini kontroversial menanggapi dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dr. Tifa misalnya mengaku menggunakan ilmu anatomi yang dipelajari untuk membandingkan bentuk bibir Jokowi dari foto wisuda dan foto terbaru. Isu tersebut berkembang semakin liar hingga menimbulkan perdebatan panas di media sosial. Namun di tengah huru-hara tersebut, Dr. Tifa ternyata telah menghapus seluruh cuitan mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Seperti dilihat suara.com di akun Twitter @p1_eka yang menunjukkan kompilasi tanggapan layar cuitan-cuitan Dr. Tifa soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang kini telah dihapus. Ketika diverifikasi ke akun Twitter @Dr. Tifa langsung, memang terlihat cuitan yang dimaksud telah dihapus. Misalnya cuitan kalau Dr. Tifa membandingkan bentuk bibir dari foto wisuda dan terbaru Jokowi. Sebagai dokter yang lulus Maktul Anatomi 15 SKS pasti tahu, hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda. Seperti itulah kutipan cuitan Dr. Tifa yang kini telah dihapus. Contoh cuitan lain yang dihapus adalah mengenai skripsi Jokowi. Lalu cuitan lain yang telah tiada adalah mengenai ijazah Jokowi yang seruat mobil SMK. Soal ijazah ini sama ruwetnya dengan soal mobil SMK, seruat kisah hidup orang yang diceritakan Bambang Tri, cuitnya. Sedangkan cuitan terakhir yang hilang adalah sindiran Dr. Tifa mengenai ijazah Jokowi yang dinilai ditulis secara sembarangan oleh UGM. Cuitan-cuitan itulah yang sudah raib dari akun Twitter @Dr. Tifa ketika dicari pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu. Kini akunnya tampak diramaikan dengan sejumlah topik. Belum ada keterangan pasti mengenai mengapa Dr. Tifa menghapus cuitan-cuitannya soal ijazah palsu Jokowi. Hanya saja, publik langsung mengaitkannya dengan penangkapan Bambang Trimulyono serta Sugi Nur Harja, meski keduanya diciduk akibat melakukan penodaan agama. Berdasarkan penelusuran suara.com pada akun media sosial Dr. Tifa, nama lengkap dokter tersebut adalah Tifauziah Tiasuma.
Dr. Tifa kini berprofesi sebagai Kepala Al-Hina Institute, sebagaimana yang tercantum di profil LinkedIn miliknya. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Ia mendapat gelar PhD untuk Molecular Epidemiologi dari Universitas Indonesia. Sebelum menjabat kepala di Al-Hina Institute, Dr. Tifa menjabat Eksekutif Direktur di Center for Clinical Epidemiology dan Evidence RSCM Jakarta. Tifa mengemban jabatan tersebut sejak 2009 lalu.